Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan makbulin, hamdan yuafi nima'ahu wa yukafi umajidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan umur yang panjang. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya. Amin. Dalam beragama kita mempunyai cara tersendiri bagaimana untuk bisa mengenal bahkan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kita sebagai manusia, terkhususnya lagi sebagai umat Islam, harus mampu menerima dan mengakui bahwa adanya Tuhan yang telah menciptakan semesta alam beserta isinya. Tidak hanya itu, kita harus bahkan wajib mempercayai bahwa adanya Tuhan. Kita juga harus mampu untuk mengimani atas segala sesuatu yang telah ditentukan dan ditetapkan olehnya dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintah dan menjauhi atas segala apa yang dilarangnya, meskipun berat untuk kita jalani. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dan bahkan menerangkan dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang artinya, tidaklah kuciptakan manusia dan jin hanya karena melainkan untuk beribadah kepadaku. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa kebanyakan dari kita beribadah hanya serta-merta ingin kelihatan dan dipuji oleh orang lain dan bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah dalil Al-Qur'an juga dijelaskan bahwasanya ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu sangatlah tidak berdaya kecuali pertolongan darinya. Karena ibadah itu merupakan kunci utama kita menuju pintu gerbang untuk mendapatkan keridhaan serta jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala serta mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu kita harus mampu meningkatkan kualitas iman serta takwa untuk bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan bahwa kita lebih dan tunjukkan bahwa kita mampu melewati semua rintangan dan tantangan yang akan menimpa diri kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya idza nadhara ahadukum ila man fudila alaihi fil mali wal khalqi falyandur ila man huwa asfala minhu mimman fudila alaihi. Artinya, apabila salah seorang dari kalian memandang kepada seseorang yang dilebihkan atas dirinya dalam hal harta dan penciptaan, hendaklah ia memandang kepada orang yang ada di bawahnya dari orang-orang yang dilebih-lebihkan atas dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2965. Dalam riwayat tersebut Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dan menekankan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai bahkan membenci bagi orang yang melebihi dan berlebihan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang yang mampu dan menerima atas kelebihan dan kekurangan yang telah diberikan atas dirinya. Allah Subhanahu wa taala mencoba menguji dengan berbagai cobaan yang begitu berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti cinta dan kasih sayangnya terhadap hambanya. Sehingga cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bukan bermaksud menyakiti dan menyiksa para hambanya, melainkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita untuk bisa mengenal dan mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan sekaligus memberitahukan kepada hambanya bahwasanya tidak kutetapkan nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri.
Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menentukan atas apa yang menjadi pilihan dan ketetapannya, kecuali orang tersebut yang ingin mau berubah dan merubah atas nasib tersebut. Oleh sebab itu, dapat kita simpulkan bahwa semua perbuatan amaliyah dan kebaikan yang kita lakukan dan perbuat hanya untuk kelihatan dan dipuji oleh orang lain, dan bukan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauh dari pintu gerbang untuk jaminan masuk surga. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.